Shalom bagi kita semua. Pada malam hari ini, tanggal 12 Agustus 2020, kembali kita bertemu dalam ibadah rumah tangga Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Jemaat Martin Luther, Jakarta Timur. Ibadah rumah tangga kali ini masih melalui tayangan online dengan menggunakan media YouTube di dalam masa pandemi COVID-19 yang sedang melanda negara tercinta kita, Indonesia. Nama saya Ayub Yunus, dan saya malam ini akan membawakan pelayanan pemberitaan firman yang akan kita baca dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai dengan 7. Tapi sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan bersama berdoa. Tuhan Bapa kami yang di sorga, pada malam hari ini kami semua anggota Jemaat GPIB Martin Luther datang menghadap kehadirat-Mu, seraya mengucap syukur atas perlindungan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami masih diberi kesehatan dan berkesempatan bergabung dalam ibadah rumah tangga yang diadakan secara online. Tuhan, kami ingin mendengarkan akan firman-Mu, dan untuk itu berbicaralah melalui hamba-Mu yang akan membacakan dan memberitakan firman, sehingga jadi sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjadi panduan dan berkat bagi kami semua yang mendengarnya. Kami berdoa agar Roh Kudus turun untuk menenangkan pikiran dan hati kami, agar kami menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman Tuhan yang akan disampaikan, dan kami siap menyambutnya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan kita pada malam hari ini kita ambil dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai dengan 7 yang menyatakan demikian. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah Ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di ladang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pastilah kita semua sudah sangat bersahabat dengan bacaan kita pada malam hari ini, yaitu kitab Kejadian yang menjadi kitab pertama dari Perjanjian Lama. Pastilah kita semua sudah pernah membaca kitab Kejadian itu. Dalam kitab Kejadian pasal 1 sudah menjelaskan soal penciptaan manusia, dan dalam Kejadian pasal 2 terjadi juga pengulangan, penjelasan atau diingatkan kembali. Dalam Kejadian pasal 1 secara khususnya ayat 27, kita melihat inti rancangan bagaimana manusia diciptakan dan di mana Allah memutuskan manusia untuk diciptakan menurut gambarnya sendiri. Sedangkan dalam Kejadian 2 menjelaskan bahwa penciptaan semuanya sudah selesai, termasuk bicara soal adanya Sabat. Pasal 1 dan 7 pada Kejadian 2 ini menjelaskan bahwa bumi beserta segala isinya, termasuk manusia, telah selesai diciptakan oleh Tuhan Allah.
Dari pembacaan Alkitab pada malam hari ini, kita secara khusus hanya akan membahas pada ayat 7, yaitu ketika Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dari apa yang kita baca yang terjadi pada saat penciptaan, kita bisa membayangkan di mana setelah Tuhan membentuk manusia pertama, yaitu Adam, dari debu, kondisi Adam masih tidak bergerak. Adam tidak bergerak sebab tidak bernyawa, sampai dengan Tuhan memberikan hembus nafas kehidupan ke Adam yang membuat dia hidup. Dimulai dari kelopak matanya, Adam yang mulai bergerak, kemudian Adam menarik nafas, lalu dia pun menjadi manusia yang hidup. Itulah gambaran dari Alkitab yang sudah kita baca hari ini. Dan tidak ada tempat dimanapun di dalam Alkitab yang menunjukkan Tuhan menghembuskan nafas kehidupan kepada makhluk lain atau hewan lain yang dia ciptakan. Ketika dia menciptakan makhluk dan hewan yang lain, mereka mulai bernafas, sedangkan manusia berbeda. Manusia berbeda karena dia serupa dengan Tuhan. Tuhan melakukan sesuatu kepada manusia yang benar-benar membuat manusia menjadi gambar Tuhan. Saat dia terbaring di tanah, dia masihlah berupa makhluk. Tetapi ketika Tuhan menghembuskan nafas ke dalam dirinya, infus roh di dalam diri manusia terjadi. Itulah yang membuat manusia menurut gambar Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, khusus dari ayat 7 ini, ada beberapa pemahaman teks bacaan yang harus kita perhatikan, yaitu pemahaman pertama adalah dari teks membentuk. Saya ulangi, teks membentuk, yaitu di mana Tuhan Allah membentuk manusia dari debu. Mari kita coba dalami pemahaman dari teks membentuk ini. Dalam Kejadian pasal 1, semua ciptaan Tuhan dijelaskan dengan menggunakan istilah menciptakan. Saya ulangi, menggunakan istilah menciptakan, yang artinya adalah menjadi ada dari sesuatu yang tidak ada. Tapi di sini, di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7, untuk penciptaan manusia pertama adalah menggunakan kata membentuk. Saya ulangi, membentuk. Penggunaan kata membentuk di sini menggambarkan bahwa adanya suatu proses itu yang sudah mempunyai rancangan awal. Starting point-nya sudah ada. Pada Kejadian pasal 2 ayat 7 ini jelas berupa pengulangan dan penegasan dari pasal 1 ayat 27. Serta kita diingatkan kembali bahwa penciptaan manusia itu adalah sesuatu yang istimewa dan berbeda dengan penciptaan yang lain, di mana Tuhan secara khusus merancang ukuran dan detail untuk membentuk manusia pertama itu. Tuhan memang sengaja membentuk dengan tepat apa yang diinginkan oleh Tuhan. Dan Tuhan Allah memutuskan bahwa manusia diciptakan menurut gambarnya sendiri. Juga dikatakan bahwa manusia dibentuk hanya dari debu tanah halus. Dan ini menunjukkan betapa maha kuasa Tuhan yang bisa menyatukan debu-debu halus itu dalam membentuk manusia. Juga ini membawa pesan penting kepada kita semua, bahwa manusia itu bukan berasal atau dibentuk dari bahan bebatuan atau logam yang keras, akan tetapi hanya berasal dan dibentuk dari partikel debu kecil dan ringan yang sangat mudah ditiup angin, sehingga itu mengingatkan kepada kita akan keberadaan kita sebagai makhluk lemah, dan agar kita tidak boleh sombong dan harus hidup selalu bersahaja. Pemahaman kedua dari teks bacaan kita
yaitu menghembus. Saya ulangi lagi, menghembus. Yaitu di mana Tuhan Allah menghembuskan nafas hidup kepada manusia pertama, yaitu Adam. Mari kita coba dalami pemahaman dari teks menghembus ini. Dari semua ciptaan Tuhan, hanya pada manusia yang dibentuk dari debu itulah Tuhan menghembuskan nafas kehidupan melalui hidung, sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup. Inilah perbedaan besar manusia terhadap hal-hal lain yang diciptakan Tuhan. Oleh karena itu, menunjukkan bahwa manusia itu istimewa dan memposisikan manusia menjadi lebih terhormat dan bernilai dari antara semua ciptaan Tuhan lainnya. Walaupun tubuh jasmani manusia berasal dari debu tanah, tapi manusia memiliki roh, nafas hidup yang berasal dari Tuhan. Semua kehidupan berasal dari Tuhan, tetapi kehidupan manusia dimulai dengan nafas pribadi dari Tuhan. Itu adalah nafas hidup Tuhan yang menghembuskan hidupnya sendiri ke dalam tubuh Adam yang tidak bernyawa. Tanpa Tuhan, kita tidak akan hidup. Nafas kehidupan itu bukan berasal dari organ tubuh manusia, tubuh kita sendiri. Dan juga bukan berasal sebagai hasil evolusi dari hewan lain, tetapi sebagai hadiah langsung dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, pemahaman ketiga dari bacaan kita adalah manusia yang hidup. Manusia sebagai makhluk yang hidup. Coba kita dalami pemahaman dari manusia sebagai makhluk yang hidup itu. Setelah kita mengikuti alur tulisan pada Kejadian pasal 27 ayat 7 ini, di mana setelah manusia dibentuk dari debu dan dihembuskan nafas kehidupan, maka Tuhan telah mengubah dari segumpalan debu itu menjadi makhluk hidup, atau manusia yang hidup, atau yang berjiwa. Dan sebagai makhluk hidup bisa menjalankan fungsi kehidupan, seperti dengan makan, minum, berpikir, bernalar, ataupun berbicara sebagai makhluk dengan ketergantungan total pada Tuhan. Dan untuk itu makhluk itu, yaitu manusia, harus rela tunduk kepada penciptanya. Pada Kejadian pasal 2 ayat ini menunjukkan juga bagaimana manusia dibentuk secara istimewa dan bermaksud agar manusia tidak boleh bermegah, tidak boleh sombong, dan tidak boleh melupakan bahwa kehidupan kita semua ini sejatinya berasal dari Tuhan. Dengan Tuhan Allah sendiri telah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas kehidupan, sehingga manusia menjadi jiwa yang hidup. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua pesan teologis. Saya ulangi lagi, ada dua pesan teologis dari bacaan Alkitab kita malam ini dan aplikasinya dalam kehidupan kita. Apa saja kedua pesan teologis tersebut? Yang pertama, kita harus menghargai dan menjaga hasil karya ciptaan Tuhan yang terbaik. Saya ulangi, menghargai dan menjaga hasil karya ciptaan Tuhan yang terbaik. Ingatlah bahwa Tuhan secara khusus telah merancang dan merencanakan secara detail dari manusia, dari pembentukan manusia pertama itu, dengan membentuk dengan tepat sesuai yang diinginkan oleh Tuhan. Dan Tuhan Allah memutuskan manusia diciptakan menurut gambarnya sendiri. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hargai dan jagalah keberadaan kita manusia sebagai ciptaan terbaik Tuhan itu dengan kecerdasan,
dan kekuatan yang dari Tuhan untuk mengatur segala tindakan kita, segala pikiran kita yang meliputi kesehatan, pekerjaan, kesejahteraan keluarga. Baiknya kita menghindari hal-hal yang bisa merusak keberadaan tubuh kita, termasuk juga dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita harus lebih berhati-hati dan melakukan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Pesan teologis kedua, Bapak Ibu Saudara, yaitu kita harus menghargai dan menjaga pemberian nafas kehidupan dari Tuhan. Saya ulangi, kita harus menghargai dan menjaga pemberian nafas kehidupan dari Tuhan. Ingatlah Bapak Ibu bahwa Tuhan secara khusus telah menjadikan manusia itu istimewa dan memposisikan manusia menjadi lebih terhormat dan bernilai dari antara semua ciptaan Tuhan lainnya dengan memberikan hembusan nafas kehidupan kepada manusia dan tidak kepada ciptaan lainnya. Untuk itu, takutlah akan Tuhan, sebab kekuatan dan kebesaran apapun dari manusia itu tidak akan berarti di hadapan Tuhan, yang sebagai pencipta manusia, pencipta kita semua, yang berasal dari debu halus. Karena kita semua tercipta dari debu yang sama, marilah kita untuk saling mengasihi dan bersikap adil. Alkitab mengungkapkan juga bahwa nafas kehidupan adalah pemberian terbesar dan istimewa dari Tuhan pencipta kita. Dan kita semua diberi kesempatan untuk berbagi kehidupan dalam anugerah keberadaan. Seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul, pasal 17, ayat 26 sampai dengan 28. Dan juga Bapak Ibu, kita harus ikut membangun masyarakat sejahtera demi kesejahteraan umat dan kekuatan bangsa. Ini sesuai dengan tema GPIB tahun 2019-2020 yang masih berlaku pada tahun ini, yang diambil dari kitab Yeremia 29 ayat yang ke-7. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup, camkanlah ini. Hidup itu istimewa dan sakral, hadiah dari Sang Pencipta. Jika kita benar-benar menghormati Tuhan, kita harus memuji Dia yang memberi kita hidup dan berusaha untuk selalu hidup suci. Dengan demikian, kita dapat mengalami hidup seperti yang selalu Tuhan maksudkan, Tuhan inginkan, dan juga memperoleh kebangkitan hidup selamanya. Mari kita hormati dan pertahankan hidup dengan menyelaraskan keinginan kita manusia untuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan itu sungguh maha baik, yang sebagai pencipta telah menciptakan manusia menurut dengan gambarnya. Ini jelas tertulis dalam Kejadian pasal 1 ayat 27. Dan juga Tuhan mengasihi kita manusia dengan memberikan nafas kehidupan pada waktu membentuk manusia itu. Ini tertulis di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7. Dan yang terakhir, bahkan Tuhan juga sangat mencintai ciptaannya, yaitu kita semua manusia, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan ini tertulis di dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa syafaat.
Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang maha besar dan penuh kasih, kami sudah mendengarkan firman-Mu, di mana pada malam hari ini kami telah diingatkan akan penciptaan manusia yang telah dibentuk Tuhan dari debu, dan Tuhan juga memberikan nafas kehidupan bagi kita semua, sehingga kami menjadi manusia yang seturut dengan keinginan dan gambar Tuhan. Kami telah diingatkan bahwa kami sebagai umat manusia adalah ciptaan istimewa dan mendapatkan tempat lebih terhormat dan bernilai dari antara semua ciptaan Tuhan lainnya. Akan tetapi, kami lebih sering lupa dan lalai untuk menghargai dan menjaga diri kami masing-masing yang telah dibentuk Tuhan, serta juga atas pemberian nafas kehidupan dari Tuhan. Biarlah pemberitaan firman yang telah kami dengar ini dapat tertanam di setiap hati kami masing-masing, dan dapat terus menguatkan iman dan kesetiaan kami untuk menjalankan perintah Tuhan dalam kami menjalani kehidupan kami, dan nama-Mu semakin dimuliakan. Dalam doa syafaat ini, kami berdoa untuk segala pergumulan yang dihadapi oleh setiap anggota jemaat dari gereja kami, baik bagi anak-anak kami dalam studi mereka, juga bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan dan teman hidup, bagi bapak-bapak, kepala keluarga di dalam menjalankan tugas dan pekerjaan, bagi ibu-ibu dalam tugas kesehariannya, serta para lansia. Dan secara khusus kami mendoakan bagi mereka yang sedang bergumul dengan virus COVID-19 yang sedang melanda negara kami. Bagi semua yang sedang sakit, kiranya Tuhan melalui perantaraan Roh Kudus dapat mengangkat semua penyakit yang ada dan meringankan beban pergumulan masing-masing, serta juga diberikan kesehatan yang sempurna untuk menjalani kehidupan yang kesemuanya adalah dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua unit misioner dan komisi-komisi, serta para majelis jemaat gereja kami di bawah kepimpinan Pendeta Rudi Ririhena, untuk selalu diberikan kebijaksanaan dalam menjalankan tugas pelayanan dan kesaksian gereja kami. Kami juga mendoakan untuk pemerintahan negara kami, Indonesia, dari tingkat tertinggi pemerintah, yaitu presiden, sampai dengan yang terendah di lingkungan kami. Kami memohon Tuhan untuk turut serta dalam setiap keputusan dan kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah kami untuk kepentingan rakyat Indonesia. Dan secara khusus kami berdoa untuk usaha percepatan penanggulangan COVID-19, dan juga untuk mempertahankan pertumbuhan perekonomian nasional Indonesia di masa sulit COVID-19 ini. Dengarlah doa kami ini yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.